menunggu yang lain, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya akan share screen kembali. Oke, tadi kita sudah sampai ke sini ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas tentang perbedaan dan persamaan antara PNS dan P3K. Sama-sama sebagai ASN dan punya kesetaraan di antara keduanya ya Bapak Ibu, hanya beberapa saja yang berbeda gitu ya. Karena terkait dengan karakteristik masing-masing gitu ya. Nah, terkait dengan manajemen P3K Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu rasakan dari ke-9 ini tentunya yang pertama, kedua, keempat lah ya setidaknya. Nah, sedangkan untuk penilaian kinerja ini memang belum dilakukan kepada Bapak Ibu gitu. Nah, yang keempat pun ini sebagian sudah ada terkait dengan penggajian, tunjangan yang melekat dengan gaji begitu. Sedangkan untuk tunjangan tambahan atau TPP-nya Bapak Ibu belum bisa menerima karena apa? Karena memang penilaian kinerjanya belum dilakukan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa penilaian kinerja di Provinsi Jawa Barat ini difasilitasi oleh aplikasi yang namanya TRK itu ya. Bapak Ibu kan sampai saat ini belum bisa mengisi TRK karena memang sistemnya belum fix begitu ya untuk P3K, untuk Bapak Ibu P3K. Nah, kalau kita lihat dari manajemen P3K berikut, ini Bapak Ibu akan memiliki kesempatan untuk pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan gitu ya. Di samping dengan urusan-urusan lain terkait dengan disiplin, memang itu satu hal yang tidak mungkin tidak ada begitu ya. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja dan perlindungan gitu. Perlindungannya seperti yang tadi di awal itu ada perlindungan apa namanya JHT, jaminan kesehatan gitu ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setiap tahapan ini, tahapan dan fungsi itu diawasi oleh inspektorat Bapak Ibu. Jadi ketika pemerintah mengelola P3K ini, setiap tahapan-tahapan yang ada ini selalu diawasi oleh inspektorat, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Jadi ketika ada yang belum dilakukan, pastinya inspektorat nanti akan bertanya, kenapa ini belum dilakukan. Hak-hak yang Bapak Ibu harusnya dapat itu bisa tercukupi, begitulah ya. Oke, nah ketentuan tentang P3K yang tentunya ini sudah Bapak Ibu ketahui ya, berdasarkan PP 49 2018. Yang pertama, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K ditetapkan dengan keputusan Menteri. Nah, nanti kita akan lihat jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3KT apa aja gitu ya. Kemudian setiap warga WNI itu ya mempunyai kesempatan yang sama menjadi P3K. Seleksinya sendiri terdiri dari 2 tahap, tentunya Bapak Ibu sudah melewati ini, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Yang berikutnya, pengangkatan calon P3K ini ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, yang kemudian disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K gitu ya. Kemudian adanya penyusunan perjanjian kinerja untuk P3K untuk Bapak Ibu. Nah, setelah ini ada perjanjian kinerja, Bapak Ibu tentunya sudah secara resmi ya sah untuk bekerja sebagai guru P3K di tempat di mana tercatat secara resmi di perjanjian kinerjanya ya. Nah, setelah itu tentunya penilaian kinerja harus dilakukan. Nah, ini berdasarkan perjanjian kerja
antara Bapak Ibu dengan pemerintah begitu ya. Nah, apa saja yang dinilai kinerjanya? Yang pertama terkait target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai gitu ya. Yang nomor 7 ini untuk menjamin tata tertib bisa dilakukan, maka tentu saja sebagai pegawai kita wajib mematuhi disiplin, khususnya disiplin P3K. Nah, P3K juga berhak mendapatkan cuti sama seperti PNS sebagai ASN, begitu ya. Oke, dan sebagainya, begitu ya. Yang ke-9, ke-10, ini tentang kode etik dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen P3K. Jadi, dalam perjalanannya, kebijakan mengenai P3K itu tidak statis ya Bapak Ibu, tentunya akan dinamis. Setelah hasil evaluasi dan ternyata dari hasil evaluasi ini memerlukan satu tindakan tertentu, satu kebijakan tertentu yang berbeda dengan kebijakan awal, pastinya itu akan dilakukan semata-mata untuk efisiensi efektivitas kinerja pegawai begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan syarat P3K. Tentunya ini sudah Bapak Ibu ketahui begitu ya. Usia paling rendah 20, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar begitu. Kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS begitu ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini nih yang mungkin berkenaan dengan saat ini ya. Saat ini kan bisa dibilang tahun politik. Nah, Bapak Ibu itu tidak diperkenankan untuk menjadi anggota bahkan pengurus apalagi itu partai politik atau terlibat politik. Jadi harus bebas gitu lah. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kalau Bapak Ibu guru untuk kualifikasi pendidikannya tentu harus S1 minimal kan begitu. Kemudian memiliki kompetensi yang diberikan dengan sertifikasi keahlian yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Contoh untuk Bapak Ibu guru itu diperlukan sertifikasi pendidik begitu kan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian persyaratan lain yang sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Oke, nah sekarang kita akan bahas ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Gitu. Ada 3 jenis PHK. Gitu. Yang pertama PHK dengan hormat. Nah, apa saja ini PHK dengan hormat? Pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan, sudah masuk usia pensiun begitulah ya. Kemudian yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan harus ada pengurangan P3K. Dan yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Jadi mungkin sakit jasmani maupun sakit rohani sehingga tidak memungkinkan Bapak Ibu menjalankan tugas sebagaimana tertera di perjanjian kerja. Nah, yang kedua itu pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yaitu dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana. Kemudian yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Yang ketiga, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Jadi ini ada 3 kategori PHK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, yang kedua, ini PHK tidak dengan hormat. Yang pertama, penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45.
yang kedua dihukum penjara, yang ketiga menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan yang keempat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan dengan berencana. Tuh. Oke. Nah, bagaimana dengan perjanjian kerja yang Bapak Ibu harus miliki? Perjanjian kerja yang Bapak Ibu harus terima, yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu lakukan, paling tidak Bapak Ibu memuat hal-hal berikut. Yang pertama, tugasnya sebagai apa, target kinerjanya bagaimana, masa perjanjian kerjanya berapa lama, hak dan kewajibannya apa, larangannya seperti apa, dan sanksinya apa. Gitu. Nah, ini menurut PP 49 2018. Oke, kita sekarang beralih ke jabatan ASN. Kalau tadi itu selayang pandang, begitu ya pendahuluan. Sekarang kita akan uraikan, akan bahas mengenai jabatan ASN P3K. Nah, jabatan apa sajakah yang bisa diisi oleh P3K? Nah, ternyata menurut PP 49 ada 2 macam, yaitu JF dan JPT, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, Bapak Ibu ya. Kemudian, selain jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 tadi, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh P3K. Gitu. Nah, jabatan lain yang dimaksud itu, yang seperti apa? Jabatan yang dimaksud itu merupakan jabatan struktural, tapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Ya, jadi yang dimaksud jabatan tersebut bukan merupakan jabatan struktural, tapi jabatan fungsional, gitu ya. Sehingga di sini menjalankan fungsi manajemen, fungsi tertentu pada instansi pemerintah. Nah, ini adalah plus minus, salah satu plus minusnya PNS dan P3K. Plusnya Bapak Ibu P3K ya, P3K itu ketika berkarir itu tidak harus dari bawah dulu seperti PNS Bapak Ibu. Kalau PNS harus merangkak dari bawah sampai ke atas gitu ya. Tapi kalau P3K itu boleh langsung ke jabatan tertentu. Karena P3K selain bisa mengisi jabatan fungsional, juga bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi yang ada, yang diperlukan. Gitu. Jadi bisa langsung ketika ada lowongan tentang jabatan pimpinan tinggi tertentu. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi dan lolos, Bapak Ibu bisa langsung mengisi jabatan tersebut. Tidak harus merangkak dari bawah dulu seperti PNS. Nah, sedangkan jabatan fungsional ini secara kategori ada 2 jenis nih Bapak Ibu. Ada jabatan fungsional keterampilan, ada jabatan fungsional keahlian. Nah, Bapak Ibu, guru itu masuknya ke jabatan fungsional keahlian. Di mana jabatan fungsional keahlian ini jabatan fungsional kualifikasi profesional. Nah, Bapak Ibu guru itu kan jabatan atau profesi yang profesional begitu ya. Guru itu. Jadi ini jabatan fungsional keahlian lebih ke kognitif begitu ya. Berdasarkan ada persyaratan berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Gitu. Sedangkan untuk yang keterampilan ini lebih ke teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih ke prosedural gitu ya, atau teknik kerja tertentu gitu. Jadi perbedaannya di situ ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan jenjang jabatan fungsional P3K itu ada 4 macam. Dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu yang pertama pemula, terampil, ahli pertama, ahli muda. Nah, untuk 2 yang pertama ini diperuntukkan untuk jabatan fungsional keterampilan Bapak Ibu. Jadi keterampilan itu ada 2, pemula dan terampil. Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian ada 2 juga jenjangnya, ahli pertama dan ahli muda. Oke.
Nah, bagaimana dengan golongannya, Bapak Ibu? Nah, golongannya itu ada 3, ya. Golongan Bapak Ibu itu di P3K itu ada 3, ada golongan 9, 10, dan 11 dengan karakteristik seperti ini. Golongan 3 itu untuk ahli pertama dan memiliki ijazah diploma 4 atau S1. Sedangkan untuk ahli pertama yang masuk ke golongan 10 itu diisi oleh yang berpendidikan magister atau S2. Sedangkan doktor ini mungkin untuk jabatan fungsional tertentu diperlukan doktor, itu masuknya ahli muda, itu masuknya golongan 9. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi sudah ada jenjang, kemudian ada golongan. Nah, sekarang kita lihat jenis jabatan fungsional P3K. Ada berapa macam jenis jabatan fungsional P3K ini? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, ternyata kemudian diperbaiki dengan Permen Pan RB 1197 2021 dan dengan Permen Pan RB nomor 76 tahun 2022. Saat ini jabatan fungsional P3K ini jenisnya ada 187 jenis jabatan, termasuk di dalamnya guru dan pengawas sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di Permen PP 38 masih 143 Bapak Ibu waktu di situ. Di Permen Pan RB 1197 185 kalau kita lihat runutannya ya. Sedangkan untuk di Permen Pan nomor 76 2022 itu ada tambahan 2 lagi sehingga totalnya sekarang ada 187 jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Gitu. Oke, ini sudah. Oke, kita ulas lagi sedikit. Nah, jabatan yang bisa diisi oleh P3K, yang pertama itu jabatan pimpinan tinggi, begitu ya. Kedua, jabatan fungsional. Yang ketiga, jabatan administrasi. Nah, jabatan administrasi ini berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Atau bisa disebut juga menurut Permenpan 41 tahun 2018, jabatan administrasi itu disebut jabatan pelaksana, begitu. Nah, sedangkan untuk posisi jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan madya, gitu, yang bisa diisi oleh P3K, ada syarat-syarat tertentu. Nah, kriterianya seperti berikut. Yang pertama, jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Jadi kalau di PNS belum terpenuhi, maka bisa diisi oleh P3K. Yang kedua, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi maupun secara nasional. Nah, itu yang ketiganya secara nasional. Yang keempat, bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB. PPK itu pejabat apa Bapak Ibu? Pembuat kebijakan ya, atau PYB itu pejabat yang berwenang. Yang kelima itu bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan dan hubungan luar negeri. Jadi untuk bagian bidang-bidang ini tidak diperkenankan diisi oleh P3K. Kenapa ya? Nah, nanti kita bahas lah ya, kita diskusikan. Kemudian yang keenam itu bukan jabatan yang menurut undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus diisi oleh pegawai negeri sipil. Di antaranya yang berkaitan dengan bidang-bidang yang di nomor 5 ini juga sih sebetulnya. Oke. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional, kriterianya yang dapat diisi oleh P3K itu yang pertama sama seperti yang tadi, yang terbatas gitu ya, atau yang belum tersedia di kalangan PNS. Nah, contohnya guru.
guru ini sangat terbatas gitu ya. Banyak sekali kebutuhan guru yang belum tersedia atau dipenuhi oleh PNS, maka dibukalah P3K. Kemudian yang kedua, jabatan yang diperlukan untuk percepatan organisasi gitu ataupun strategi nasional. Yang keempat, yang mensyaratkan spesifikasi teknik dari organisasi profesi. Nah, seperti guru maupun dokter itu harus ada sertifikasi dari organisasi profesi gitu ya. Nah, ini tadi yang aturan mengenai jenis-jenisnya. Itu sampai sekarang ada 187 jabatan fungsional jenisnya yang bisa diisi oleh P3K. Oke, di antaranya guru. Nah, itulah mengenai jabatan-jabatan fungsional dari mulai jenjang, golongan, dan jenis yang bisa dimiliki atau diisi oleh P3K. Nah, sekarang kita beralih kepada materi tambahan nih. Materi tambahan ini berkaitan dengan berbagai permasalahan yang biasanya timbul di Bapak Ibu P3K. Yang bisa kami rangkum yang paling banyak begitu ya permasalahannya. Yang pertama, apakah P3K bisa pindah tugas? Nah, ini yang sering ditanyakan. Apakah bisa mutasi P3KT gitu? Oke, untuk menjawabnya kita pegang pada Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 dan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di PKBKN, Peraturan BKN menyatakan PNS bisa mengajukan mutasi dan rotasi namun jika sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian di UU ASN nomor 5 itu diungkapkan bahwa kedudukan P3K setara dengan PNS. Gitu. Kalau begitu, harusnya P3K bisa dong melakukan mutasi. Nah, faktanya tidak demikian. Kenapa? Oke, kita lihat. P3K itu, Bapak Ibu, erat kaitannya dengan kontrak kerja. Namun bukan sebagai guru honorer. Nah, artinya Bapak Ibu sudah ditentukan dari awal menurut kontrak kerja dan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Ibu akan dikontrak berapa lama sebagai apa dan di mana. Begitu. Dengan tugas-tugas seperti apa. Jadi, jika Bapak Ibu mutasi artinya menyalahi kontrak kerja yang sudah dilakukan gitu. Nah, itu secara hukum akan berdampak gitu ya. Selain itu, P3K ini menurut undang-undang merupakan salah satu formasi ASN yang bertujuan untuk mengisi jabatan fungsi yang sering atau sedang kosong. Jadi tujuannya diadakan P3K ini mengisi kekosongan gitu. Nah, ketika kekosongan itu sudah terisi, kemudian Bapak Ibu pindah, maka kekosongan itu akan timbul lagi. Otomatis nih, fungsi dari atau tujuan dari diadakannya P3K di tempat tersebut menjadi hilang begitu. Jadi tidak tercapai. Kan ini sesuatu hal yang eh, menyalahi gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan tadi kesetaraan antara PNS dan P3K, kalau PNS bisa mutasi, P3K juga harusnya bisa mutasi. Ya, betul. Jadi, kalau kita lihat di aturannya, masa kerja minimal itu 10 tahun, baru bisa mutasi. Gitu. Sedangkan kontrak P3K itu maksimalkan 5 tahun, minimal 1 tahun. Dengan perpanjangan maksimal sampai dengan 30 tahun. Artinya kalau Bapak Ibu belum mencapai minimal 10 tahun, maka Bapak Ibu belum bisa melakukan mutasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah eh, melakukan perpanjangan kontrak, kontrak pertama misalkan 5 tahun, kontrak kedua 5 tahun lagi. Nah, setelah kontrak kedua berarti Bapak Ibu sudah 10 tahun ya mengabdi. Maka kalau menurut aturan ini baru Bapak Ibu bisa untuk mutasi gitu.
Namun demikian, ya untuk saat ini aturannya mengatakan seperti itu. Tapi ke depan, yang namanya aturan dan kebijakan itu dinamis, jadi memungkinkan untuk ada perubahan tergantung kebutuhan di lapangan. Begitu. Oke, ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kekeh pingin apa namanya pindah, boleh saja. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus mengajukan mutasi dari pribadi gitu ya. Mengajukan bukan mutasi, mengajukan PHK dulu. Jadi kontrak kerjanya harus diakhiri dulu. Nah, Bapak Ibu misalkan mau mengikuti formasi yang lain, nah berarti Bapak Ibu nanti mengikuti seleksi lagi untuk formasi yang tersebut yang menurut Bapak Ibu lebih cocok dengan Bapak Ibu. Nah, itu dimungkinkan. Namun memang ketika Bapak Ibu melakukan pengajuan PHK dari pribadi Bapak Ibu, itu akan eh, tergantung dari persetujuan PPK yang berwenang di sana gitu ya. Kalau misalkan oleh PPK-nya dikabulkan, berarti Bapak Ibu bisa bisa untuk mengakhiri perjanjian kerja yang sudah dilakukan gitu. Oke. Oke, ini sudah. Nah, nih, P3K juga tidak bisa naik jabatan atau turun jabatan di sistem pegawai ASN ini. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu selama dalam kontrak kerja, sesuai dengan kontrak kerjanya akan berada di posisi seperti itu sampai akhir masa kerja. Dan kalau misalkan ada perbaikan, barulah bisa mengajukan eh, kenaikan jabatan atau turun jabatan. Nah, kalau turun jabatan sih sebetulnya kayaknya ya agak jarang ya, kecuali hal-hal tertentu. Nah, tetapi kalau misalkan kekeh ingin pindah formasi, nah seperti yang tadi sudah diutarakan, itu yang pertama sudah kontrak kerjanya habis, atau Bapak Ibu bisa mengajukan gitu ya, bisa mengajukan PHK dari pribadi Bapak Ibu sehingga bisa mengakhiri kontrak kerjanya. Nah, yang kedua, ini permasalahan yang banyak juga ya terkait dengan guru P3K. Apakah P3K boleh menggunakan batik korpri? Nah, ini ada landasannya ya Bapak Ibu. Menurut surat edaran nomor 25 garis miring 3293 garis miring SJ tentang pakaian seragam batik korpri bagi PNS dan P3K di lingkungan pemerintah daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti nih ketentuan pasal 6 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang pakaian seragam batik korpri. Jadi Bapak Ibu P3K ini sangat boleh menggunakan, sangat berhak menggunakan seragam batik korpri. Hanya barangkali yang berhubungan dengan seragam kaki, begitu ya, itu kami belum menemukan eh, apa landasan hukum yang bisa menguatkan gitu. Walaupun memang di masing-masing daerah itu ada yang berbeda-beda ya, ada yang membolehkan, ada yang juga tidak. Nah, kami sampai saat ini belum menemukan ya apakah boleh atau tidak. Nah, nanti Bapak Ibu barangkali ada yang memiliki informasi tentang hal ini, boleh di-share nanti ya Bapak Ibu sehingga kita semua bisa mengetahui. Nah, jadi untuk pakaian seragam korpri ini boleh digunakan. Oke. Nah, yang ketiga, apakah ketika lulus dan terima P3K bisa ikut seleksi CPNS? Nah, ini penjelasan menurut Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama yang mengatakannya ada larangan bagi P3K untuk melamar CPNS, ya, karena memang ketika
sudah lulus tentunya Bapak Ibu sudah mengisi jabatan tertentu gitu, yang dimana jabatan itu sebetulnya diperebutkan oleh beberapa orang gitu ya. Ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus, berarti Bapak Ibu sebagai pemenangnya di situ yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan gitu itu. Ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan itu, artinya Bapak Ibu sudah memotong lah begitu ya kesempatan bagi orang lain mengisi jabatan tersebut gitu. Namun demikian, apabila ada P3K yang diterima seleksi CPNS, misalkan susulumputan begitu ya, maka menurut beliau, Pak Satya ini, P3K tersebut harus mengajukan pemberhentian. Nah, sesuai dengan pasal 53 dan pasal 67 PP nomor 49 tentang manajemen P3K mengenai PHK atas permintaan sendiri. Jadi Bapak Ibu harus mengajukan PHK begitu ya. Dengan prosedur mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan jabatan. Namun permohonan ini bisa diterima ataupun bisa tidak. Kayak yang tadi ya. Pemerintah sudah mengadakan seleksi, Bapak Ibu sudah lulus, nah berarti Bapak Ibu sudah mengambil kesempatan orang lain karena memang Bapak Ibu dinilai lebih kompeten daripada saingan-saingan Bapak Ibu itu ya. Ketika Bapak Ibu tidak mengambilnya, maka itu Bapak Ibu sudah memotong atau menghilangkan kesempatan bagi orang lain. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk CPNS 2023 informasinya bahwa formasi untuk guru dan dokter, perawat begitu pun, nah khususnya untuk guru itu tidak diadakan untuk tahun 2023 ini. Jadi tahun 2023 ini hanya diisi oleh prioritasnya untuk hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu. Nah, yang sekarang masih sedang dibutuhkan itu talenta yang berhubungan dengan talenta digital gitu, yang memang pada saat ini mau tidak mau itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Oke, berikutnya yang keempat barangkali ya ini. Apakah P3K mendapatkan pensiun? Jawabannya adalah bisa gitu ya. Nah, P3K secara kinerja tentu sama baiknya dengan rekan-rekan PNS begitu ya, sehingga perlu mendapatkan apresiasi yang sama di akhir masa baktinya. Hanya memang yang berbeda skemanya saja. Kalau PNS itu membayar iuran untuk pensiun dipotong sebanyak 8% dari gajinya setiap bulan. Dan untuk P3K yang sudah dilakukan nih, yang bisa dilakukan ini ditetapkan jumlahnya sekian per bulan gitu, dipotong dari gaji. Contoh yang sudah dilakukan di Kota Bandung, mungkin di daerah-daerah lain pun sudah dilakukan dengan besaran yang berbeda gitu. Khusus untuk Kota Bandung ini dipotong sebesar 200.000 per bulan, sehingga nanti di akhir jabatan itu ada tunjangan hari tua begitulah istilahnya seperti itu. Jadi memungkinkan untuk P3K ini mendapatkan pensiun juga gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ini tadinya akan dibahas juga tentang apa sedikitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, tapi karena memang lebih banyak menyangkut PNS, bisa dikatakan kurang relevan dengan Bapak Ibu, maka saya kira dicukupkan dulu uraiannya. Ini sekedar men-trigger saja begitu ya kepada Bapak Ibu. Jadi beberapa banyak hal yang bisa Bapak Ibu apa namanya ambil gitu ya. Ada plus, ada minusnya sebagai P3K begitu. Sedangkan sebagai PNS ada minusnya juga. Jadi tidak
tidak akan lepas dari dua hal itu. Kalau ada plus pasti ada minus, kalau ada minus pasti ada plus. Itulah sunatullahnya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi yang pasti eh ketika kita pandai bersyukur, insya Allah akan bertambah nikmat kita begitu ya. Ketika Bapak Ibu sebelumnya sebagai tenaga honorer begitu dan sekarang bisa eh meningkat menjadi tenaga P3K, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa disyukuri sehingga nanti pastinya seperti yang tadi diuraikan secara aturan atau kebijakan walaupun mungkin beberapa hal ada yang masih kurang pas sekarang begitu ya. Tapi yang namanya aturan, kebijakan itu akan dinamis, akan terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan, maka insya Allah satu waktu sesuai dengan harapan gitu ya. Itu saja sampai sementara Bapak Ibu. Nah, barangkali Baik. Bapak Ibu ada yang Bap- bisa menambahkan atau ada pertanyaan. Di sini sudah banyak yang raise hand ternyata ya. Baik, kita batasi untuk Baik, 3 Bapak. penanya dulu aja ya Pak Oke, Rangga ya. Bapak. Ya, ya betul Bapak. Mohon izin dulu sebentar mungkin ya Pak ya. Mangga. Ini ternyata sudah banyak yang resen, yang artinya ini juga ingin lebih coba lebih menambah rasa syukurnya mungkin Pak dengan bertanya ke Bapak ya, terutama ini berkaitan dengan masa depan kami semua juga mungkin akan banyak sekali yang akan dipertanyakan. Baik, dibatasi dulu mungkin ya Pak ya, 3 penanya dulu. Mau langsung dijawab aja Pak? Iya, 3 Tiap penanya penanya. dulu nanti kita langsung jawab satu-satu ya Bapak Ibu. Mangga Pak Rangga di ini aja. Ya, mohon izin tadi ada dari 92 Ibu Dini Kurniati. Silakan Mangga Bu Dini, mungkin langsung saja kepada pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Budin. Ya, ada pertanyaan yang saya pengen tanyakan ya Pak. Yang pertama itu, apakah P3K bisa naik golongan? Karena kemarin kan dapat info kalau naik golongan karena dari 9 ke 10 itu berdasarkan pendidikan ya Pak ya. Kira-kira bagaimana mekanismenya? Terus yang kedua itu, kemarin kita itu diberitahu kita nggak akan dapat pensiun gitu. Jadi makanya kita disuruh untuk ikut taspen atau ikut DPLK untuk menabung. Nah, yang saya tanyakan itu kemarin kata Bapak dari Bandung itu sudah dipotong 200.000. Apakah 200.000-nya itu dari pemerintah atau dari kita? Terima kasih Pak. Baik Bu Dini, pertanyaannya ada 2 begitu ya. Terkait dengan kenaikan golongan, Bapak Ibu, sampai saat ini regulasi yang ada belum memungkinkan Bapak Ibu naik golongan selama masa periode kontrak kerja. Jadi kalau kontrak kerjanya sekarang golongan 9 ya Bapak Ibu ya, maka sampai beres masa kontrak kerja itu seperti di awal, jadi tetap di golongan 9. Walaupun memang secara pribadi ini mah ya Bu Dini dan Bapak Ibu semua, saya sih berharapnya bisa naik di masa kontrak kerja itu gitu. Karena memang dari sisi manajemen P3K itu ada dimungkinkan begitu ya untuk pengembangan karir gitu ya, pengembangan kompetensi. Ketika Bapak Ibu mengembangkan kompetensi, nah berarti kan harus ada penghargaan yang diberikan kepada Bapak Ibu begitu. Misalkan Bapak Ibu selama karir ini selama kontrak kerja sekolah lagi misalnya tadinya S1 menjadi S2 gitu ya di dalam masa masa kerja itu. Maka menurut hemat saya ini mah pribadi ya, Bapak Ibu harusnya mendapatkan penghargaan untuk itu gitu ya. Tapi ini hanya pendapat pribadi ya Bu Dini ya. Sedangkan untuk dari sisi aturan sampai saat ini yang kami ketahui belum bisa dilakukan untuk itu. Tapi mudah-mudahan karena memang secara alur pengelolaan P3K tadi sudah disebutkan dimungkinkan untuk itu. Nah, kita tunggu saja nanti mudah-mudahan ini bisa terakomodir. Sama seperti tunjangan TPP ya. Sampai saat ini Bapak Ibu belum bisa menerima tunjangannya. Gitu. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu belum dinilai secara kinerja ya. Bapak Ibu belum bisa mengisi TRK begitu. Karena memang secara sistem
informasi dari BKD, TRK untuk P3K itu belum fix untuk di launching, sehingga belum bisa dilakukan penilaian kinerja untuk Bapak Ibu. Begitu ya, Budin. Ya, satu lagi tadi. Satu lagi masalah pensiun, Pak. Kan kemarin belum dapat pensiun katanya. Ya. Nah, kita diarahkan untuk menyimpan uang gitu dalam bentuk DPLK kalau nggak salah atau taspen yang dipotong langsung ke gaji kita. Nah, yang saya tanyakan tadi kata Bapak ada dipotong 200.000. Itu dari pemerintah atau dari kita? Ya. Jadi memang untuk pensiun Bapak Ibu P3K skenario-nya berbeda dengan PNS begitu ya. Kalau PNS itu secara otomatis dipotong sebesar 8% dari gajinya, jadi itu tidak bisa tidak gitu ya. Nah, P3K pun dimungkinkan untuk skemanya hampir mirip gitu ya. Jadi itu diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing nantinya gitu. Yang sudah dilakukan itu contohnya di Kota Bandung. Jadi Kota Bandung itu dipotong gajinya gitu ya, dipotong gaji sebesar 200.000 per bulan dan itu disimpan. Jadi seolah-olah seperti tabungan. Memang prinsipnya ada pensiun juga tabungan sebetulnya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi sementara itu jawaban dari kami ya Bapak Ibu Budi ini khususnya. Jadi dipotong langsung. Dan setiap daerah boleh berbeda gitu ya besarannya, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Dan kerjasamanya pun bisa tidak sama. Yang satu mah misalkan dengan Taspen, yang lain mah dengan yang lain mungkin dengan BRI atau dengan apa gitu, dengan bank gitu, bisa saja. Sekalian satu lagi Pak, punten banget. Ini kan Taspen ya Pak, kita kan ada Taspen, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita waktu nanti jadi pensiun itu kira-kira mencairkan yang mana? Bingung jadinya. Iya, dua-duanya Bu. Jadi kalau misalkan Ibu diarahkan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen juga, itu nanti ada dua-duanya. Dua-duanya akan menerima nanti. Saya pun sama Bu. Saya pun sama dulu, selain saya pun daftar di BPJS Ketenagakerjaan Bu, gitu ya. Hanya karena satu hal kebutuhan begitu ya, maka saya berhenti. Nah setelah kurang lebih 15 tahun, saya berhenti dan itu bisa diambil begitu ya, karena kebutuhan gitu. Berhentilah dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ibu terima kasih ya Bu. Kita beralih ke penanya lain supaya kebagian. Mangga Pak Rangga. Baik, terima kasih banyak Pak Mama atas jawabannya. Bu Dini, terima kasih juga. Boleh lower hand. Alhamdulillah langsung ceria tuh melihat Bu Dini. Baik, untuk selanjutnya P3K 9401 Pak Solahuddin. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Maman Pak ya. Ini pertanyaan saya agak mungkin narasinya agak panjang dulu sebentar. Ini kita menyimak dari awal sampai akhir ini, ternyata kayaknya akan semakin indah kalau memang sistem yang Allah berikan kepada umat manusia ini. Dalam surat Al-Baqarah disampaikan, tatkala memang kita berinfak 1 rupiah, maka Allah akan beri 7, akan berubah menjadi 7, dari masing-masing 7 akan melahirkan 100. Jadi 1 berbanding 700. Itu luar biasa yang Allah berikan. Artinya apa? Untuk memberikan sebuah motivasi kepada umatnya supaya memang lebih banyak untuk beristighfar, untuk berinfak, untuk memberikan hak-hak untuk orang lain juga akan sama seperti itu. Nah di sini, tapi tetap pengawasannya luar biasa yang Allah berikan kepada umat manusia. Ditanamkanlah Raqib Atid ini sebagai supervisor yang Allah berikan sampai tidak ditidurkan. Artinya supaya tidak lengah. Gitu. Ini yang seandainya kalau memang itu diberikan kepada sistem yang diberikan untuk kita, khusus untuk guru hari ini. Sementara untuk dunia pendidikan itu adalah, kalau saya katakan sebagai pembuluh ujung akar yang bisa membentukkan pembentukan sumber daya manusia yang begitu hebat nantinya. Tapi kami tetap menyadari kami bukan orang hebat gitu. Tapi insya Allah kami ini bisa mengatakan jadi orang yang hebat barangkali seperti itu. Ini Pak yang saya tanyakan.
apakah memang ada dari khusus untuk guru dihilangkannya sebuah dari CPNS menjadi P3K itu dasarnya pertama itu apa? Maksudnya harapan kami itu kan kinerjanya sama dengan dengan PNS, tanggung jawabnya juga sama, tapi sementara hak-haknya tetap oleh bagaimanapun beda. Kalau tadi yang katakan karena namanya juga beda kan gitu ya. Sementara itu Pak yang kami berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solehuddin. Nah, ini sebagai pengingat buat kita semua ya Pak. Betul sekali bahwa itu kunci utamanya ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Soleh, kenapa sih CPNS untuk guru ini dihilangkan sekarang, yang ada malah diganti dengan P3K, begitu ya Bapak Ibu? Nah, terkait dengan hal ini saya pun jujur saja tidak memahami ya Bapak Ibu, kenapa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemenuhan tenaga guru ini dari P3K bukan dari CPNS. Secara detail saya pun tidak memahami tentang hal itu. Jadi kapasitas saja belum bisa menjawab tentang pertanyaan yang Pak Soleh ya. Walaupun memang secara pribadi mas saya pun sependapat Pak dengan Pak Soleh ya. Saya secara pribadi mas sependapat gitu ya. Lebih baik sih kita bisa penuhi dari PNS begitu ya. Karena hari guru mah ada unik begitu kan. Tapi mungkin itulah yang sudah diperhitungkan pemerintah, yang kami pun tidak mengetahui secara detail ya. Namun demikian, kalau secara kasar sih mungkin nih Pak, ini mah hanya mungkin ya, kita itu kekurangan guru di masing-masing tingkatan itu masih sangat banyak gitu ya. Kemudian kemampuan pemerintah, keuangan pemerintah mungkin begitu ya, terbatas. Jadi gimana caranya kebutuhan ini terpenuhi gitu dengan budget yang terbatas, barangkali seperti itu mungkin ya Pak ya, ini kemungkinan. Jadi supaya ada win-win solution barangkali begitu, sehingga kebutuhan di lapangan akan guru yang sedemikian banyak itu bisa terpenuhi. Karena ya di sekolah mah ya mau tidak mau harus ada guru teh. Dan kalau tidak ada guru maka gimana itu jalannya proses pembelajaran, begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu mah hanya pikiran liar saja barangkali ya, kemungkinannya gitu. Jadi pada prinsipnya sih saya mah berkeyakinan bahwa pemerintah berniat baik gitu ya. Di satu sisi ingin memenuhi keterbutuhan tenaga guru dengan anggaran yang sangat terbatas. Kalau kita pikir 2 tahun terakhir ke belakang kita sudah mengeluarkan dana yang luar biasa banyak sih sebetulnya untuk penuntasan COVID-19. Barangkali karena memang tersedot ke situ sehingga ya ditakdirkannya sekarang untuk pemenuhan guru itu dari P3K. Yang mudah-mudahan ke depan mah bisa kembali ke semula begitu, karena memang secara karakteristik dari guru mah ya ini unik teh gitu ya, harusnya lebih utama gitu pemenuhannya gitu. Barangkali itu Bapak Ibu, namun demikian ya kita harus tetap bersyukur begitu ya, karena kalau misalkan pemerintah malah tidak mengangkat P3K gitu ya, pemenuhan guru masih dipenuhi oleh Bapak Ibu yang statusnya masih dalam status guru honorer mungkin sampai saat ini. Kalau memang pemerintah berpikiran sudah guru mah harus CPNS misalkan gitu, tapi menunggu dananya mencukupi misalkan, mungkin sampai saat ini belum ada pengangkatan P3K dari guru karena kalau pemerintah menunggu begitu ya. Jadi ya dari sini kita bisa menarik kesimpulan ada hal positif, ada hal negatif. Tentunya seperti itu. Ya. Kalau a'lam bishawab itu mah Pak Soleh ya. Barangkali itu mah hanya pemikiran.
Ya. Kan itu tidak dalam kapasitas menjawab. Ini mah hanya janganlah dijadikan sebagai apa namanya jawaban formal ya Bapak Ibu, karena memang ini ruang diskusi kita, jadi tidak masalah lah gitu. Tapi jangan dijadikan sebagai oh menurut Pak Maman kiki. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Itu barangkali Pak Soleh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Salahuddin. Alhamdulillah sudah mengingatkan kita baik dunianya maupun akhiratnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak selalu mengingatkan kami juga di sini. Baik, nampaknya masih semangat semuanya di sini. Mohon izin mungkin saya akan agak bergeser Pak Abdul Latif. Saya tahan dulu ya. Tahan dulu Pak Abdul, tahan dulu. Saya akan geser dulu, ini kasihan. Soalnya ini ada yang sudah bertanya di materi 1 tadi. Kita akan geser juga, kita berikan kesempatan di materi 2 ini. Saya coba ke 95 atas nama 95 Sri Sari Rahayu. Mohon izin 95 NDH 11 Ibu Sari Rahayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Siap, terdengar Bu. Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai ini, Pak. Saya tidak bisa masuk ke My SAPK. Setelah saya cek, ternyata ada kekeliruan ketika memasukkan email. Sehingga notifikasinya masuk ke email yang salah ketik itu. Nah, mohon arahan dari Bapak, saya harus kemana, lalu ke siapa untuk membetulkan saya yang keliru itu, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sari ya, Bu Sari Rahayu. Terkait permasalahan Ibu berkenaan dengan My SAPK, sebetulnya My SAPK ini kan aplikasi BKN ya Bapak Ibu. Jadi yang paling dekat yang bisa Ibu hubungi itu adalah ke BKD gitu ya, karena BKD dan BKN itu satu jalur lah begitu. Jadi Ibu lebih baik segera dikomunikasikan dengan BKD atau dikomunikasikan dulu dengan KCD masing-masing, KCD-nya Ibu. Ya, Ibu dari Bu Sari dari mana ini teh ya maaf? Oke, Bu Sarinya barangkali sedang tidak memonitor atau kemana. Jadi intinya Ibu silakan berkoordinasi dengan KCD dulu terkait hal ini, bagian kepegawaian gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada tanggapan atau kurang cepat, gercep tanggapannya, Ibu bisa menghubungi ke BKD begitu ya. Karena memang ini sebetulnya terkait dengan aplikasi gitu ya. Nanti BKD bisa koordinasi dengan BKN sebetulnya gitu. Jadi sementara seperti itu ya Bu ya. Untuk Bu Sari. Terima kasih Pak Rangga, Mangga. Ya, terima kasih banyak Pak Maman. Bu Sari ini langsung ke BKD, ini kemana ini kok menghilang? Halo, Langsung terbang ya. Ada ya, langsung ke Bapak, BKD iya. ya Bu ya. Ya. Kayaknya ini apa sinyalnya, mohon. Ya, Ya, terima tapi kasih sudah Pak. terdengar jelas ya. Baik, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Baik, kita selanjutnya Pak Abdul Latif ditahan dulu ya. Tahan dulu. Saya hanya menyapa aja biar tidak tertidur ya. Selanjutnya mohon izin untuk 86 NDH 3 Muhammad Bahori. Saya persilakan Pak kesepuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten, saya mau tanya ini Pak. Untuk kami yang dari PLB Pak ya, sekolah SLB, ini menanyakan bisa enggak kami ini untuk pindah tempat Pak? Pindah tempat karena kebanyakan kami yang dari PLB itu dalam perjalanan aja kadang-kadang ada yang 30 menit, ada yang 1 jam gitu Pak. Kadang-kadang gitu, jadi bisa enggak untuk itu. Terus juga yang kedua Pak, kebanyakan kami itu diangkatnya itu dari negeri Pak, yang dari negeri. Sementara teman-teman yang dari swasta itu lebih banyak. Apakah ada kesempatan juga Pak untuk masuk ke P3K teman-teman yang dari swasta itu? Cuman itu saja Pak, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad Bahwari. Ya. Oke, ada 2 pertanyaan ya Bapak. Yang pertama dulu Pak, terkait dengan mutasi, secara aturan memang tidak diperkenankan sih itu ya Pak untuk saat ini. Tidak diperkenankan untuk mutasi. Memang rata-rata ya banyak juga Bapak Ibu guru selain dari PLB ya, SLB, itu yang menempuh jarak, kalau jarak waktu tempuh sekitar setengah sampai 1 jam begitu. Banyak gitu. Selain dari guru-guru SLB pun guru-guru SMA, SMK banyak juga Pak gitu yang menempuh jarak seperti itu. Malahan ada yang lebih begitu. Gitu. Nah, secara aturan sekali lagi saat ini belum bisa dimungkinkan gitu Pak untuk mutasi ya berpindah. Namun memang provinsi, distrik khususnya saat ini sedang melakukan pemetaan ini Pak ya, sedang melakukan pemetaan bagaimana profil atau kondisi guru-guru yang ada di Jawa Barat gitu. Sebarannya seperti apa? Sedang kita data sefaktual mungkin. Makanya kemarin kami sudah melakukan pendataan, meminta data DSO dari masing-masing sekolah begitu untuk mendata nih sebetulnya di sekolah-sekolah seperti apa nih kondisinya gitu. Nah, setelah kita nanti dapatkan, nah ada ini mah ya, tapi bukan suatu janji ya. Tapi kita akan berupaya untuk bisa meredistribusi gitu ya, meredistribusi Bapak Ibu ketika memang di sekolah tersebut sangat berlebih karena banyak kasus juga P3K yang ditempatkan di satu sekolah, padahal sekolah tersebut itu tidak membutuhkan. Contoh ada di SM di daerah Garut ya kalau tidak salah, itu diberikan guru PIK kalau nggak salah ya, atau PKWU ya. Padahal di situ tidak dibutuhkan sampai berlebih 3 orang. Jadi yang datang itu, aduh kok kena dikirim ke sini gitu. Nah, banyak kejadian sekolah-sekolah yang seperti ini Pak. Jadi kita pun memikirkan ini kan tidak efektif nih pola seperti ini. Nah, kita sedang mendata semaksimal mungkin supaya nanti bisa kita petakan sekolah-sekolah mana saja yang kekurangan, sekolah mana yang kelebihan, nanti yang berlebih ini bisa kita redistribusi. Kita bisa berikan SPMT begitu ya, pelaksanaan tugas, walaupun secara SK ditempatkan di sekolah A misalkan, kalau memang betul-betul di sekolah A itu sudah penuh gitu ya, tidak efektif Bapak Ibu di situ, maka kita akan upayakan untuk didistribusi ulang di daerah atau di sekolah yang betul-betul membutuhkan. Gitu. Itu salah satu upaya yang sedang kami lakukan itu Pak Bahwari ya. Mudah-mudahan sih bisa secepatnya terrealisasi. Karena memang untuk mendata ini satu pekerjaan yang tidak mudah ya Bapak Ibu. Guru di Jawa Barat itu sebanyak 25 ribuan PNS, ditambah dengan P3K lebih dari 10 ribu, hampir 15 ribu. Jadi kurang lebih 35 ribuan ya, 35 ribuan guru sekarang ASN. Nah, itu hal yang tidak mudah untuk memetakannya. Di samping memang data-data yang diberikan oleh sekolah kadangkala gitu ya, tidak valid begitu, sehingga itu menyulitkan pemetaan yang kita lakukan. Nah, salah satu efeknya memang di tahap 3 nih yang sekarang Bapak Ibu masih bermasalah, mungkin Bapak Ibu mendengar ya, sekarang banyak masalah yang timbul di tahap 3 P3K ini gitu. Banyak guru yang ditempatkan yang asalnya sekolah induknya di Bogor misalkan ditempatkan di Cianjur, di Cirebon ditempatkan di Ciamis begitu, Bekasi ditempatkan di Tasik, maupun sebaliknya begitu. Banyak yang kondisinya seperti ini gitu. Nah, memang kami sedang berupaya, mudah-mudahan sih ada ke depan ada solusi yang bisa kita lakukan terkait dengan hal ini. Begitu ya Pak Muhammad Bahwari. Kemudian yang kedua terkait dengan Bapak Ibu yang di
untuk P3K yang dari swasta, yang mudah-mudahan ke depan bisa difasilitasi. Dan memang apa namanya, lebih diutamakan yang di negeri dahulu gitu ya Bapak Ibu, karena tadi harus ada prioritas gitu ya. Gitu. Itu sementara Pak Muhammad Bahri. Iya Pak. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Muhammad Bahri. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Pak Maman ya dan dapat membantu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya coba beralih ke ibu-ibu dulu mungkin. Para enggak punten ka mute. Siap. Bu Yeni, saya beralih ke ibu-ibu dulu mungkin dari 98 NDH 11. Silakan Mangga. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ingin menanyakan ini Pak, contoh pemberhentian P3K untuk pelanggaran disiplin P3K tingkat berat itu contohnya seperti apa Pak? Biar jelas dan kami ingin menghindar biar kita langgeng di instansi pemerintah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni. Oke, tentunya di paparan sudah kita tayangkan ya, yang termasuk pelanggaran berat, diantaranya Bu, diantaranya adalah apa namanya, Masya Allah, melawan lah istilahnya begitu ya, melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara terang-terangan begitu misalkan, atau masuk ke satu organisasi yang terafiliasi seperti itu misalkan. Jadi dia terang-terangan masuk ke organisasi yang terafiliasi yang melawan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di antaranya seperti itu, gitu ya. Maka ketika dia terbukti, maka itu termasuk pelanggaran berat. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di samping itu jelas-jelas tadi tayangkan juga contoh yang berikutnya adalah ketika Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk ikut menjadi pengurus partai politik. Nah, apalagi saat ini tahun-tahun politik, misalkan Bapak Ibu jelas terang-terangan ikut ke partai politik menjadi bukan lagi anggota malahan, jadi pengurus misalkan. Nah, jika terbukti maka itu salah satu yang termasuk pelanggaran berat. Jadi kalau Bapak Ibu diantaranya tidak atau menjauhi hal-hal tersebut, insya Allah sih ya Bapak Ibu akan langgeng-langgeng saja sebagai ASN dan tentunya mudah-mudahan sih bisa terus berlanjut ya Bapak Ibu, walaupun memang sampai saat ini secara real yang terkena dengan hukuman disiplin berat begitu ya, kami pun belum menerima contohnya gitu. Karena memang belum ada yang sampai segitunya gitu. Tapi ya itu mah sebagai rambut halus saja. Korupsi maksudnya Pak. Tidak ada yang seperti itu gitu ya. Oke, itu barangkali Bu Yeni sementara. Baik, terima kasih Pak Maman. Kembali lagi saya ucapkan mohon izin saya juga ini coba ngecek di kolom chat dan ternyata memang ada beberapa yang sudah raise hand tapi ternyata lower hand, karena mohon maaf atas kurangnya pantauan saya di layar saya. Dan saya persilakan untuk Bu Desi Rianti dari P3K 85 NDH 10. Mangga. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Pak Mam, teman, rekan-rekan semua,
Kedengaran nggak Pak? Dengar Bu, Ini jelas dan benar. ya, terkait KIMOP Pak, punten kalau saya mau nanya KIMOP ya Pak ya. Jadi gini Pak, ketika kita mungkin melakukan lupa KIMOP, misalnya pulang atau bahkan lupa absen KIMOP gitu, kemudian tertera misalnya 900 untuk 2 hari atau 450 untuk sehari dan itu terakumulasi sebulan. Nah, kemudian bulan berikutnya hilang. Kita normal lagi semua nol, terus bulan berikutnya ternyata lagi. Itu ada pengaruhnya nggak Pak ke depannya nanti? Karena kami kan PPPK baru Pak. Kalau mungkin PNS sudah tahu konsekuensinya. Kalau untuk PPPK baru seperti kami itu seperti apa Pak? Apakah nanti ada teguran yang terkait dengan perpanjangan kontrak kami atau bagaimana? Mohon untuk dijawab ya Pak ya. Terima kasih. Makasih Pak Rangga. Baik, terima kasih Bu Desi. Sebetulnya terkait hal ini lebih cocok ditanyakan tadi pagi ya, di sesi tadi pagi Betul, tadi ya. tadi pagi sih sebetulnya. Betul Tapi Pak, ya, cuman nggak dapat kesempatannya Pak. Itu. baik, mudah-mudahan bisa menjawab sesuai dengan pertanyaannya, gitu. Secara prinsip Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lupa KIMOP, itu Bapak Ibu bisa sebetulnya lupa absen pulang misalkan ya. Biasanya yang sering lupa absen pulang nih. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan ke pimpinan Bapak Ibu untuk mengabsenkan, begitu ya Bapak Ibu. Tapi minimal 1 hari yang kemarin. Jadi tidak boleh lewat hari begitu. Misalkan kemarin nih Bapak Ibu lupa. Nah, sekarang Bapak Ibu hari ini itu Bapak Ibu lapor ke pimpinan Bapak Ibu. Nah, minta tolong di absen pulangkan gitu. Karena Bapak Ibu lupa gitu. Karena tentunya pimpinan di Bapak Ibu di sekolah itu tentu tahu nih Bapak Ibu ada di sekolah betul gitu kan. Karena memang kelihatan ada jam mengajarnya mungkin ya sampai saat itu. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lupa absen pulang, nah bisa mengusulkan ke pimpinan. Jangan sampai dibiarkan. Karena kalau sampai dibiarkan itu akan tercatat di database dan itu akan berpengaruh pada penilaian kinerja Bapak Ibu nantinya. Nanti akan diakumulasikan begitu ya. Gitu. Dan tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian akhir Bapak Ibu nantinya. Gitu. Jadi sekali lagi ya Bu Desi dan Bapak Ibu yang lain, ketika absen pulang lupa karena memang ini baru-baru begitu ya, Bapak Ibu tinggal meminta tolong ke pimpinan untuk mengabsenkan. Jadi saja ya Bapak Ibu. Iya, sebentar Pak. Baik. Saya pernah ini ya Pak minta pencerahan atas hal ini ke pihak tata usaha bagian kepegawaian. Katanya untuk mengajukan banding dengan SS karena waktu itu KIMOP-nya error. Nah, ketika KIMOP error saya banding tapi masih ada di KIMOP-nya itu masih ada Pak. Alpa itu jadi banding saya itu pengaruh nggak Pak? Apakah bisa menghapusnya? Karena waktu itu error KIMOP itu yang waktu itu hari libur yang hari Sabtu tapi ada loncengnya. Nah, karena ada lonceng saya tekan klik ternyata malah berpengaruh gitu. Jadi ada 225 sampai sekarang nggak hilang. Itu apakah nanti kalau banding saya lakukan di awal-awal tanggal 1 sampai tanggal 10 itu apakah nanti ada pengaruh bahkan hilang atau enggak Pak? Punten Pak. Ya. Masih di mute Pak. Iya. Baik. Untuk lupa absen pulang sebetulnya itu tidak bisa banding ya Bapak Ibu. Jadi solusinya memang meminta tolong untuk diabsenkan oleh pimpinan. Jadi banding itu terkait dengan aktivitas sih sebetulnya. Nah, untuk banding. Jika Bapak Ibu di hari libur, sebetulnya nanti secara sistem akan terdelete ya Bapak Ibu. Kalau misalkan begini Bapak Ibu di sistem di hari libur, nanti pokoknya mah intinya akan otomatis sistem pun akan menghitung kalau di hari libur mah tidak akan menghitung itu kesiangan atau apa gitu. Gitu. Kalau hari libur mah otomatis nanti jadi 0 lagi, harusnya seperti itu gitu ya. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur misalkan tidak absen pulang, yaitu kalau sudah lewat 1 hari gitu ya,
tidak bisa diabsenkan lagi gitu ya oleh pimpinan, sehingga itu akan tercatat saja. Tidak apa-apa Bu, sebagai pengalaman gitu ya, karena saya pun pernah mengalami itu dan ya sudahlah gitu ya, kalau seperti itu mah. Jadi tidak ada kalau kita lupa absen pulang, tidak ada opsi yang lain yang saya tahu begitu ya, selain meminta tolong ke pimpinan untuk diabsen pulangkan di hari berikutnya. Jadi kalau lewat hari itu sudah tidak bisa. Gitu ya Bu ya. Sementara barangkali itu mudah-mudahan Baik, Bu Desi, itu mungkin barangkali jawabannya sudah cukup puas. Baik, sebelum kita mulai kembali ke pertanyaan selanjutnya, kita sepakati terlebih dulu ya, biar semua penanya terfasilitasi. Ini sudah ada 14 penanya. Kita close aja mungkin di 14 penanya ini dengan durasi 1 jam sampai dengan jam 4. Sepakat ya? Oke, jadi biar semua para penanya terfasilitasi, dan mohon satu orang itu kalau bisa satu pertanyaan saja. Mungkin dari teman-teman yang lain juga masih ada pertanyaan yang sama gitu ya. Baik. Selanjutnya Pak Abdul Latif. Sekarang Pak, baru Bapak. Mohon izin Pak, 93. Mau nggak senyum dulu Pak, boleh? Oke, baik. Hatur nuhun Pak Rangga, akhirnya diberi kesempatan. Terima kasih Pak Maman. Izin Bapak, karena dibatasi satu pertanyaan oleh Pak Rangga. Tadinya mau ada 3 pertanyaan, tapi saya singkat saja Pak, yang paling utama. Kebetulan perkenalkan, saya Abdul Latif dari SMA 13 Bandung, Pak. Jadi saya dari Bandung. Kebetulan tadi Bapak menerangkan bahwa di Bandung itu ada pemotongan 200.000. Nah, yang ingin saya pastikan, apakah yang pemotongan 200.000 ini di Bandung itu untuk P3K yang SMP atau SMA, Pak? Kemudian yang saya tahu untuk SMA ini betul tadi Ibu siapa saya lupa, yang ada itu adalah informasi untuk DPLK dari BJB dan Taspen. Sementara kami waktu awal-awal di KCD 7 itu DPLK BJB ini diharuskan semuanya, sehingga dipotong itu kalau minimal itu 100.000. Sementara untuk Taspen ini banyak dari P3K yang tidak gabung juga Pak pada akhirnya, karena dipertanyakan sebetulnya yang wajib itu yang DPLK atau yang Taspen itu Pak. Kemudian dikit ini Pak mengenai pemotongan, karena tadi dikatakan bahwa IWP itu di leger gaji kami selalu tertulis IWP 8%. Tetapi ada pemotongan di kami itu bukan 8%. Kalau hitungan saya itu 2,7% Pak. Dan ada 1% itu yang pemotongannya untuk kesehatan. Nah, mohon pencerahannya juga Bapak. Terima kasih Pak Maman. Pak Nangga. Baik, terima kasih Pak Abdul Latif. Oke, ya, yang untuk Bandung itu untuk SMP, SD, SMP ya. Jadi yang kewenangannya Kota Bandung, gitu. Sedangkan untuk Bapak Ibu kan ini kewenangannya nanti masing-masing KCD nih. Sedangkan kriteria atau batasannya itu memang secara umum tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Jadi itu mah kebijakan dari masing-masing KCD saja nanti. Apakah mau 100.000, mau 200.000, itu tergantung kebijakan masing-masing wilayah sebetulnya. Sehingga nanti kerjasamanya pun bisa beda-beda gitu. Masing-masing wilayah bisa beda-beda begitu ya. Karena memang secara terpusat dari Jawa Barat mah tidak mungkin dilakukan karena saking banyaknya begitu ya. Jadi itu diberikan kewenangan ke masing-masing wilayah per KCD gitu ya. Mungkin sementara itu ya Pak Abdul Latif. Baik, gimana Pak Abdul Latif? Sudah cukup puas? Besarannya mungkin ya tadi 8%. Kalau ya yang potongan IWP Pak. Ya, itu yang 8% itu untuk PNS Pak, kita contohkannya tadi. Sedangkan untuk P3K itu tergantung masing-masing begitu. Berapa potongannya gitu. Jadi tidak ada, yang kami ketahui ini tidak ada batas minimal, batas maksimal, itu kewenangan dari masing-masing wilayah sebetulnya begitu. Begitu sementara Pak Abdul Latif, mohon maaf kalau tidak kurang puas nih, karena memang bukan kewenangan saya untuk menjawab sih sebetulnya permasalahan ini mah ya. Gitu. Kita atau nuhun Pak Abdul Latif, gimana? Sudah cukup puas? Ya, siap. Ya, Terima kasih ya. Pak Maman. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya boleh lower hand Pak Abdul Latif. Untuk selanjutnya Pak Rio.
Mungkin boleh langsung to the point saja karena kita sudah mengenal sepak terjang Pak Rio, pasti selalu bertanya dengan 1000 pertanyaannya. Langsung Pak, silakan pertanyaannya Pak. Mangga. Baik, Pak, saya hanya ingin menanyakan terkait tadi materi yang tadi Pak, soal pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat nih Pak ya. Poin 4 Pak, rampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Nah, tentunya kalau kita kan instansi sekolah ya Pak, seperti apa gitu perampingannya gitu kan? Atau memang tidak berlaku untuk instansi sekolah atau instansi pendidikan, gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Rio. Ya, untuk Bapak Ibu guru sebetulnya harus tidak khawatir gitu, tidak usah khawatir ya, karena memang yang poin 4 tadi ketika di situ pegawainya sudah cukup banyak begitu ya, dan tidak diperlukan lagi. Sedangkan untuk guru mah sampai saat ini masih kekurangan gitu Pak Rio ya. Jadi masih aman untuk Japung guru mah gitu, P3K Japung guru. Itu mah untuk jabatan fungsional yang lain. Di mana di organisasinya sudah berlebih barangkali nanti sehingga untuk efisiensi dan perampingan itu sangat diperlukan. Gitu ya Pak Rio. Itu tentunya aman ya buat guru sementaranya. Sementara atau memang aman untuk selamanya? Ya, kalau untuk selamanya hanya Allah yang tahu ya. Iya. Tapi sementara ini kalau kita lihat angka gitu ya, kebutuhan guru secara keseluruhan di Jawa Barat itu masih sangat besar gitu. Jadi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin begitu ya, jabatan fungsional guru mah masih aman gitu ya. Masih aman, masih membutuhkan, masih sangat membutuhkan. Itu barangkali Pak Rio. Jadi tenang saja untuk Bapak Ibu guru ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini baru sangat memuaskan jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Sudah cukup puas Pak Rio. Ya alhamdulillah sudah tenang ya. Enak. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas pertanyaan singkat dan juga jawaban yang memuaskan dari Pak Maman tentunya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke PPK 99. NDH 21 atas nama Bu Rahma Intan Talita. Sekali persilakan, mangga. Ya, terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Maman, perkenalkan nama saya Rahma Intan Talita, NDH 21, PPPK dari Subang, gelombang 5, angkatan 99. Saya cuma memiliki satu pertanyaan saja Pak. Berdasarkan tadi yang sudah Bapak sampaikan mengenai P3K itu kan tidak bisa naik golongan ya Pak ya. Hanya berarti kan golongan 9 sampai akhir masa kontrak gitu Pak selama 5 tahun. Nah, karena saya kan dari swasta ya Pak, kebetulan Info GTK dan SMPKB saya itu saya sudah lulus S2 gitu Pak. 2013 saya sudah S2. Kan di Info GTK sama SMPKB itu saya menyertakan itu, dan di Siap Jabar pun saya mengupload ijazah saya gitu, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kemarin juga saya nanya sama teman, kalau untuk yang teman yang CPNS itu bisa menggunakan izin penggunaan gelar ya Pak ya, ada kalau tidak salah ya Pak ya di Siap Jabar. Nah, apakah P3K juga bisa izin penggunaan gelar atau seperti apa Pak? Atau nanti saja menunggu regulasi yang ada mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rahma. Oke, terkait dengan hal ini sebetulnya betul untuk PNS itu bisa meminta gitu ya, mengajukan izin penggunaan gelar gitu ya, dan itu betul di Siap Jabar. Nah, untuk Bapak Ibu P3K, ketika Bapak Ibu sudah memiliki perjanjian kerja, maka sudah sesuai dengan yang tadi sudah saya utarakan, sampai saat ini Bapak Ibu belum bisa untuk menyesuaikan pendidikan Bapak Ibu ketika masa proses P3K berlangsung, proses kontrak kerja P3K berlangsung untuk saat ini ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu sebetulnya untuk penggunaan gelar bisa saja diajukan di Siap Jabar kalau memang di Siap Jabar sudah terdaftar, karena memang hanya melalui aplikasi itulah pengajuan penggunaan gelarnya.
namun tidak akan berpengaruh kepada golongan Bapak Ibu gitu. Jadi selama kontrak kerja Bapak Ibu itu selama belum beres, maka Bapak Ibu akan sesuai dengan kontrak kerjanya, si golongannya itu. Jadi kalau di awal S1 pendidikannya, maka sampai beres akan diakuinya S1. Gitu ya sementara ini. Tapi ke depan kita pun tidak tahu dinamisasi kebijakannya seperti apa, gitu ya. Mudah-mudahan saja sih, kalau saya pribadi berharapnya bisa terfasilitasi begitu ya. Mudah-mudahan bisa terfasilitasi karena ya Bapak Ibu sudah mengeluarkan effort yang tidak ringan begitu untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dengan misalkan sekolah lagi S2 misalkan. Tapi tentunya catatannya ketika Bapak Ibu dalam kerangka atau dalam masa pengabdian sebagai P3K. Kalau sebelumnya sudah S2 tapi pas kemarin terdatanya S1, sepertinya itu tidak bisa digunakan begitu ya. Kecuali nanti kalau ada perbaikan kontrak kerja. Gitu. Kalau itu dimungkinkan untuk dimasukkan dan ijazah Bapak Ibu itu linear dengan gitu ya, maka mungkin saja itu bisa terfasilitasi gitu. Tapi itu artinya mengubah kontrak kerja yang sudah ada sekarang. Gitu. Jadi bukan perpanjangan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nih kontrak kerja sekarang 5 tahun, nanti setelah 5 tahun Bapak Ibu mau kontrak kerjanya diperpanjang. Nah, berarti itu tidak ada perubahan apa-apa di situ. Hanya perubahan masa kontrak kerja. Gitu kan? Gitu. Jadi identitas Bapak Ibu tidak akan ada perubahan. Seperti itu barangkali Bu Rahma ya. Sementara. Terima kasih Bu Rahma. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Rama atas pertanyaan hebatnya. Baik, mohon izin. Gimana Pak Maman, masih semangat Pak Maman? Ayo siap Pak. Tapi mungkin dibatasi karena mungkin sebentar lagi sholat asar ya Bapak Ibu. Pak Rangga, dan disepakati ini bolehlah sampai maksimal jam berapa ya Pak? 3:30. 15 Pak. 15.30 bagaimana Pak? Gimana Pak Maman aja Pak? 15.30 atau habis. Kalau sudah habis ini yang 14 terjawab gitu, mana saja yang lebih dulu ya begitu ya Pak Rangga ya? Siap, mangga Pak. Mangga tuh, mangga dilajeng Pak Rangga. Siap, dilanjut. Bismillah. Alhamdulillah kita mendapatkan pemateri yang sangat super sekali ya, walaupun dalam situasi menjalankan ibadah puasa. Baik, untuk selanjutnya PPPK 91 atas nama Pak Apep Suhendar. Silakan mangga Pak Apep di haturanan langsung pada pertanyaannya. Nuhun Pak Rangga, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sama Pak Maman saya mau bertanya, di sekolah kami jumlah PNS-nya lebih sedikit daripada jumlah P3K-nya. Jadi P3K-nya sangat diberdayakan mengisi jabatan-jabatan tertentu, misalkan staf Wakasek atau bahkan jadi Wakaseknya sendiri. Tapi di sini ada sedikit jealous gitu ya. Untuk yang PNS, untuk staf ataupun Wakasek itu dapat tunjangan jabatan, sementara untuk P3K enggak. Artinya belum ada regulasinya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Apep Suhen. Memang betul Pak, secara regulasi itu belum ada begitu ya untuk hal tersebut. Ya mudah-mudahan sih ke depan segera diperbaiki begitu ya kebijakannya, sehingga yang P3K pun mendapatkan sama seperti yang PNS begitu. Ya hitung-hitung sekarang mah belajar untuk menjadi Wakasek begitu ya Pak ya. Karena memang nanti begini Bapak, ketika Bapak Ibu apalagi yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, karena saya yakin di sini banyak juga yang memiliki sertifikat guru penggerak barangkali. Nah Bapak Ibu berkesempatan begitu ya untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah gitu. Dan salah satu syarat selain memiliki sertifikat guru penggerak, itu Bapak Ibu harus memiliki pengalaman manajerial. Pengalaman manajerial yang dimaksud di sini adalah sebagai Wakasek begitu salah satunya. Jadi Bapak Ibu yang punya kesempatan sekarang diberikan amanah untuk tugas tambahan sebagai Wakasek,
Nah, ini digunakan semaksimal mungkin Bapak Ibu ya. Karena itu akan jadi portofolio Bapak Ibu nanti ke depannya, mudah-mudahan sih ke depan akan lebih permudah begitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sementara itu Pak Apep ya. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Dilajeng Pak. Ya, mangga. Atur nuhun Pak Apep. Kangge salajengna ti PPPK 85 17 atas nama Ibu Ilma Novelia Winata. Dihaturanan mangga Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya diberikan kesempatan untuk bertanya setelah sekian lama setiap SR, setiap kultum gitu saya raise hand gak pernah kebagian. Begini Bapak, saya Ilma Novelia Winata dari PPK 85. Saya instansi mengajar saya sekarang di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 1 Pangkalan. Pada saat saya mengajar di SMA Negeri 1 Pangkalan, saya adalah guru penggerak di sana. Jadi saya guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Karawang sekaligus angkatan 1 dan pengurus inti di sana. Yang ingin saya tanyakan, ada selentingan dulu saya pernah dengar bahwa kalau guru penggerak itu tidak boleh keluar dari sekolahnya pada saat dia mendapatkan pendidikan guru penggerak gitu. Tapi memang saya lulus K3K-nya itu setelah saya lulus guru penggerak gitu, Pak. Nah, sekarang mungkin sedikit curhat. Sekolah saya sekarang posisinya kurang lebih 30 km dari rumah saya. Jadi perjalanan itu hampir 2 jam baru bisa sampai ke sekolah, ya maklum dari kampung ke kota gitu. Apakah ada kemungkinan atau ada solusi gitu Pak kalau saya kembali lagi ke sekolah asal saya, ke sekolah saya waktu saya jadi guru penggerak dengan satu sertifikat guru penggerak dan yang kedua mungkin dengan dalam keadaan maksudnya saya dalam keadaan sakit gitu ya Pak, apakah bisa menyertakan surat sakit dan sertifikat guru penggerak kemudian domisili gitu Pak, apakah ada kemungkinan untuk itu gitu, karena setelah saya simak dari tadi sepertinya agak sulit ya menuju ke sana gitu, barangkali ada solusi gitu atau ada pencerahan gitu Bapak. Itu pertanyaan dari saya yang mengganjal selama ini gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Ilma, memang Bu, sampai saat ini tidak ada privilege begitu ya bagi guru penggerak maupun yang sedang sakit begitu untuk mutasi begitu ya. Memang sih di provinsi harapannya untuk kondisi-kondisi seperti ini kita bisa melakukan pemindahan gitu ya, pemutasian terkait hal-hal yang memang
secara kondisi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Namun demikian dari sisi regulasi sampai saat ini belum bisa kami lakukan begitu. Belum bisa untuk P3K ini. Malah untuk PNS pun sampai saat ini belum bisa dilakukan karena memang saat ini sedang dilakukan pendataan yang ternyata memerlukan waktu yang tidak singkat begitu. Supaya memang benar-benar terpetakan dengan baik guru-guru di Jawa Barat itu seperti apa gitu di masing-masing sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi khusus buat Bu Ilma mohon maaf sekali untuk saat ini mah belum bisa difasilitasi begitu ya. Mohon bersabar saja dahulu, mudah-mudahan ke depan kita ada kesempatan gitu ya. Kita diberikan kewenangan untuk itu, untuk melakukan redistribusi gitu ya. Untuk merotasikan guru-guru karena memang itu di lapangan banyak sekali sekolah-sekolah yang kebingungan untuk memberdayakan guru-guru P3K begitu. Dan intinya seperti itu. Banyak guru-guru P3K yang tidak mendapatkan jam karena memang banyak dari Bapak Ibu guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang sangat tidak membutuhkan sebetulnya. Dari sisi jumlah guru sudah terpenuhi untuk mata pelajaran tertentu, sedangkan sekolah tersebut diberi P3K yang itu guru-guru mata pelajaran yang tidak dibutuhkan, malah guru-guru yang dibutuhkannya mata pelajaran tertentunya itu tidak mendapat gitu, tidak mendapatkan P3K maupun CPNS gitu ya sebelumnya. Jadi memang itulah kelemahan kita masih di data sebetulnya, dan itu mudah-mudahan dengan dukungan dari sekolah-sekolah juga pemberian datanya harus betul-betul valid begitu ya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan pemberian P3K karena memang mau tidak mau ya itu latar belakangnya dari data yang diberikan sekolah, diawali dari situ. Ya, mohon maaf. Gitu. Iya, mohon maaf Bapak. Sebenarnya yang di SMA 1 Teluk Jambe itu mungkin tidak membutuhkan tambahan guru ya Pak. Seperti saya ke sana itu mungkin mereka tidak membutuhkan. Tapi justru di SMA Pangkalan yang notabene di daerah kecil gitu ya Pak, justru tidak ada gurunya dan saya malah keluar dari situ gitu Pak. Nah terus di SMA Teluk Jambe itu kemarin masuk lagi guru matematika Pak. Malah satu sekolah itu guru matematikanya di sekolah saya sampai 9 Pak. 9 guru matematika dan itu PNS P3K semua gitu Pak. Nah itulah betul Bu Ilma mengampu pelajaran apa Bu? Saya sebenarnya kalau linearnya dengan PKWU Pak, jadi saya mengampu pelajaran PKWU. Oh, Kemarin saya bertemu Bapak di SMA 6 waktu kita ada monitoring GP ya Pak, monitoring iya betul. Iya betul, saya dengan Bu Yuita di sana ya. Kemudian satu lagi Bapak punten terkait KIMOB yang saya dengar, apakah betul Pak dalam 1 bulan itu kita hanya punya jatah untuk DL itu 5 hari Pak? Kemarin karena sempat saya sakit operasi itu kan, jadi beberapa waktu saya harus bed rest itu saya diperingatkan bahwa DL-nya tidak boleh lebih dari 5 hari dalam 1 bulan dan tidak boleh berturut-turut. Sementara posisi kan habis operasi gitu ya Pak, jadi nggak mungkin gitu dengan perjalanan jauh seperti itu gitu. Bagaimana itu Pak? Apakah benar Pak yang saya dengar bahwa 1 bulan itu maksimal DL kita itu hanya dijatah 5 hari gitu Pak? Bagaimana Bapak? Ya baik, untuk DL sebetulnya tidak ada jatah 5 hari dan tidak harus berturut-turut. Kalau dulu iya, sekarang kalau yang saya ketahui tidak ada gitu ya. Harusnya sih tidak ada ya Bu ya, tidak ada seperti itu. Tapi yang saya ketahui memang ini tentang KIMOB harusnya ditanyakan tadi pagi sih sebetulnya ya dengan Pak Sudono itu yang kebagian waktu ya untuk penilaian kinerja gitu. Tapi yang saya ketahui sih tidak ada pembatasan minimal berapa. Selagi memang itu dibutuhkan dan betul gitu ya, itu sah-sah saja boleh gitu. Yang penting memang betul dibutuhkan untuk dinas luar. Gitu. Ada bukti fisik mungkin ya Pak. Kalau Ya, di rumah betul. sakit gitu kan kita punya bukti fisik gitu ya Pak. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Maman bagaimana, masih dilanjut? Boleh 15 menit lagi, tidak apa-apa Pak. Ya, mangga, mohon izin ya Pak, Bapak Ibu sekalian, 15 menit lagi mungkin untuk penanya selanjutnya ya. Selanjutnya
pada PPPK 82 atas nama Pak Iim Ibrahim. Semangat dengan Quranan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Bapak narasumber dan juga Bapak moderator. Ada yang mau disampaikan yaitu mengenai yaitu formasi daripada P3K. Ya. Formasi P3K pada saat kita mendaftar ya itu sudah ditentukan oleh yaitu dari pemerintah. Ya. Nah setelah diterima yaitu di satuan pendidikan yaitu misalkan unit kerja tersebut dan udah mulai proses yaitu kerja yaitu proses pembelajaran. Nah ternyata formasi tersebut yang terutama yaitu kewirausahaan. Nah ini tidak ada yaitu formasi untuk yaitu sertifikasi. Ya. Jadi yang mendapatkan P3K kewirausahaan di SMA untuk SMA itu tidak ada yaitu untuk sertifikasi. Nah terpaksa yaitu sertifikasinya adalah mengambil yaitu ekonomi. Ini nanti kedepannya itu bagaimana dengan hal tersebut gitu. Itu saja yang bisa ditanyakan mungkin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iim, terkait dengan sertifikasi Pak Iim, supaya lancar pencairan nanti ke depannya memang harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau tidak sesuai nanti akan bermasalah begitu. Gitu ya. Jadi memang harus dipastikan ini sertifikasinya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu begitu ya, dan tercatat secara jelas gitu ya. Bapak Ibu mengampu mata pelajaran apa dan sesuai dengan sertifikasi yang diikutinya. Barangkali seperti itu ya Pak Iim untuk iya Pak, gini Pak, jadi kalau di SK-nya kewirausahaan, di SK P3K-nya kewirausahaan ya Pak. Ya. Nah tetapi pada saat yaitu mengikuti sertifikasi mapel kewirausahaan itu tidak ada. Ya terpaksa mengambil mapel ekonomi itu Pak. Jadi permasalahannya tidak ada di dalam yaitu format formasi dalam sertifikasi tersebut. Ya baik Pak Iim, bisa dipahami. Untuk permasalahan ini saya tidak bisa menjawab karena memang bukan ranah saya, tapi nanti kita tanyakan ke bagian yang TPG ya, apakah kondisi seperti ini bisa atau tidak, apakah akan bermasalah atau tidak gitu ya. Nanti jadi PR buat saya ini Pak Iim ya. Saya akan menanyakan tentang hal ini ke bagian yang mengurus tentang TPG ini, apakah bisa atau tidak gitu. Saya khawatirnya akan salah menjawab, jadi saya tidak berani. Hapunten. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ibu Yulia Susana, mohon maaf, mungkin boleh di-mute dulu. Ketika K85, Ibu Yuliana Susana, mohon maaf, boleh di-mute dulu. Alhamdulillah kita sudah tiba waktunya di Asari ya. Yulia bagaimana? Mungkin satu penanya lagi ya Pak Maman ya. Pak, satu penanya terakhir barangkali Pak. Enggak. Ya baik, satu penanya terakhir. Mohon izin saya random aja ya. Pada kesempatan kali ini wajahnya biasa aja Bu. Jangan memelas gitu Bu. Ya mohon maaf juga sebelumnya randoman saya ini, mungkin silakan 94 Ibu Laili Nurhayati, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Rangga atas kesempatannya. Tadi Bapak sudah
menjelaskan ya Pak terkait dengan manajemen P3K. Di sini ada beberapa hak yang kita dapat ya, baik untuk P3K ataupun untuk PNS. Nah, di sini saya mohon penjelasannya Pak untuk hak mendapatkan perlindungan. Apakah hak untuk mendapatkan perlindungan itu sama dengan hak yang didapat oleh PNS? Ya, di antaranya itu mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga bantuan hukum. Namun, tadi kan di awal sudah dijelaskan, bahkan sudah diinformasikan ya kepada kita semua yang P3K, cara untuk mendapatkan itu semua, itu apakah ke depannya itu akan diatur gitu Pak sebagaimana PNS gitu, seperti halnya tadi yang taspen gitu ya. Kalau misalkan secara mandiri yang untuk pribadi saya sendiri itu tidak apa ya, mungkin belum bisa mendisiplinkan diri gitu, berbeda dengan PNS gitu ya Pak ya gitu. Contohnya itu tadi jaminan kesehatan ya, kalau jaminan kesehatan alhamdulillah itu secara otomatis sudah dipotong ya Pak gitu. Nah ini untuk jaminan kecelakaan kerja, nah ini untuk jaminan kecelakaan kerja itu apakah kita harus mendaftar dulu ke BPJS tenaga kerja gitu, lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak mengikuti BPJS ketenaga kerjaan gitu. Kemudian juga untuk jaminan kematian gitu, saya rasa mungkin hak-hak ini didapat atas dasar kompensasi apa yang sudah kita tanamkan itu, mungkin prosedurnya saja yang berbeda dengan PNS. Mungkin itu saja Bapak, jadi mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Rangga. Ya, baik Bu Laili ya. Memang betul Bu, ada sedikit perbedaan di skema yang dilakukan terhadap P3K, namun demikian hak-hak yang dimiliki oleh guru P3K diupayakan sama, walaupun dengan skenario yang berbeda begitu ya. Seperti jaminan kesehatan kerja begitu ya, itu sudah sama, sudah di cover, sudah apa namanya sudah dipotong secara langsung ya Bu ya. Kami pun kalau dilihat yang PNS untuk jaminan kesehatan gitu ya, jaminan kesehatan kerja itu sudah tercover di BPJS gitu ya, sama seperti P3K. Jaminan-jaminan yang lain yang memang belum dipotong secara langsung seperti yang tadi Ibu katakan begitu ya, mungkin untuk jaminan hari tua begitu ya, diupayakan sih itu nanti dipotong secara langsung begitu ya oleh masing-masing sekolah gitu ya, melalui KCD nanti kebijakannya, supaya apa ya, supaya tadi betul kata Ibu, supaya kita jadi disiplin gitu ya. Kalau mandiri mah biasanya suka rada gregetnya berbeda gitu lah ya. Kalau ari wajib mah mau tidak mau harus dilakukan gitu. Kita pun nggak bisa nawar lah begitu. Tapi memang diarahkan hal-hal tersebut itu berdasarkan kebijakan yang dilakukan di wilayah masing-masing nanti, sehingga masing-masing sebaiknya seharusnya bisa otomatis memotong hal tersebut, sehingga guru-guru P3K itu mau tidak mau harus mengikuti begitu. Jadi istilahnya wajib gitu diikuti, dan memang untuk kepentingan Bapak Ibu P3K berikutnya begitu. Barangkali itu sih Bu Laili ya. Sebetulnya prinsipnya sama saja sih dengan PNS begitu. Hal-hal yang seperti itu gitu. Begitu barangkali Bu Laili. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang dalam penjelasannya, keterbatasan saya barangkali dalam hal pengetahuannya. Jadi jika ada hal-hal yang masih dianggap kurang pas, baik itu dalam penyampaian maupun dalam materinya, saya mohon maaf gitu ya kepada Bapak Ibu, karena memang saya pun menyadari tidak semua hal yang menyangkut P3K ini urusnya tentang jabatan fungsional, saya pun memahami. Jadinya di awal pun kita harapkan ini lebih interaktif, dua arah. Jika Bapak Ibu memiliki informasi terbaru terkait dengan jabatan fungsional khususnya begitu, ataupun hal-hal yang lain kita diskusikan, sangat terbuka Bapak Ibu untuk men-share. Namun demikian, karena kita waktunya terbatas, sudah ada panggilan dari Yang Maha Kuasa ya Pak Rangga ya. Kita harus mengutamakan hal itu tentunya. Mohon maaf sekali lagi kalau tidak semua penanya bisa
terfasilitasi untuk dijawab pertanyaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak yang terhormat Pak Maman Iskandar SPD MT yang telah menyampaikan materinya yang sungguh sangat luar biasa, yaitu tentang jabatan fungsional P3K. Ini sangat berkaitan erat dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, peserta ini e-learning, mohon maaf. Untuk kesempatan kali ini kita akan break terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di jam 17.15. Namun sebelumnya ada informasi terlebih dahulu terkait dengan kegiatan hari ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini mohon dibuatkan resumenya untuk materi yang pertama dan juga materi yang kedua yang baru saja disampaikan oleh Pak Maman Iskandar. Nanti resume tersebut akan dikumpulkan di link yang akan dibagikan oleh guru pendamping masing-masing. Nanti akan dibagikannya pada saat Zoom apel malam. Ya, sekarang silakan mangga Bapak Ibu untuk mulai merancang atau membuat resumenya dari materi yang satu dan juga materi yang kedua. Nanti akan dikumpulkan di link yang akan disediakan oleh guru pendampingnya masing-masing pada saat Zoom apel malam. Mungkin itu informasinya dari saya. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan silakan mangga Bapak Ibu boleh live dengan senyap. Kita akan break terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berjumpa kembali di kegiatan kuliah Ramadan pada jam 17.15. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Maman Iskandar terima kasih banyak. Mangga Bapak, hatur nuhun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk linknya, untuk link sama-sama Bu. Untuk linknya, untuk pengumpulan resume nanti akan